Kalian pernah ngerasa nggak sih, kadang misal nih jam 6 sore itu masih terang gitu, tapi kadang di lain waktu jam 6 sore tapi udah agak gelap. Sama nih, subuh juga kayak gitu. Kadang subuh itu lebih cepat, kadang lebih lambat. Nah mungkin yang paling kerasa sih pas bulan puasa ya, waktu berbuka nih ngabuburit gitu, waktu maghribnya atau waktu bukanya kadang geser-geser. Heyo, balik lagi Suara Niko. Kita lanjutin pembahasan Olimpiade Sains Nasional Tingkat Kabupaten atau SNK Astronomi tahun 2022. Nah di tahun 2022 ini kembali ke nama asalnya, yaitu Olimpiade Sains Nasional, bukan kompetisi sains nasional lagi ya. Kita bahas aja soal yang pertama, yaitu tentang kota dengan malam terlama. Which of the following cities will experience the longest night during June? Langsung bahasa Inggris aja nomor 1. Yang ditanya kota dengan durasi malam paling lama di bulan Juni ya. Oke, simpel kayaknya ya. Ini kaitannya sama musim. Kita bahas saja. Nah, seperti yang kita ketahui, orbitnya bumi dalam mengelilingi matahari itu tidak tepat tegak begini, tapi miring 23,5 derajat kayak gini ya. Bukan tegak persis seperti ini, tapi miring 23,5 derajat sekitaran ini gitu ya. Nah kalau kita lihat orbitnya bumi dalam mengelilingi matahari, karena tadi tidak tegak ya, maka kadang ada momen di mana yang lebih condong ke arah matahari itu adalah bumi bagian utara. Kayak momen di sekitaran ini nih, di sekitaran bulan Juni kayak gini. Nah, pas di momen begini berarti bumi bagian utara itu sedang mengalami musim panas, sedangkan bumi bagian selatan mengalami musim dingin. Gitu ya. Sekitaran Juni puncaknya. Terus kalau kita misalnya geser ke September, maka terjadi equinox tepat di tengah-tengah titik baliknya. Terus kalau misalnya di sekitaran Desember kayak gini, maka sebaliknya yang lebih condong ke arah matahari itu adalah bumi bagian selatan. Sehingga bumi bagian selatan, Afrika Selatan, Amerika Selatan, Argentina dan seterusnya, Australia begitu, sedang mengalami musim panas. Dan belahan bumi bagian utara sedang mengalami musim dingin, gitu ya. Nah pertanyaan di soal tadi adalah kota dengan durasi malam paling lama di bulan Juni, sekitaran 20-an Juni lebih tepatnya puncaknya. Kita ulang tadi, di sekitaran Juni itu bumi belahan utara condong ke matahari, artinya daerah utara itu lagi musim panas. Artinya kalau musim panas, durasi malamnya itu lebih singkat. Durasi siangnya jauh lebih lama. Jadi matahari terbit itu bisa sekitaran jam 4 kayak gitu. Dan baru terbenam sekitar jam 9, bahkan jam 10 malam gitu. Atau bahkan ada di daerah yang ya kalau dekat kutub mah ya mataharinya tidak tenggelam sama sekali. Dan sebaliknya di bumi bagian selatan itu sedang mengalami musim dingin. Kalau musim dingin berarti malamnya lama, siangnya sebentar. Jadi terbit matahari bisa jadi jam 9 pagi gitu, tenggelamnya di sekitar jam 3 sore misalnya kayak gitu. Nah artinya kalau kita mau cari durasi yang paling lama malamnya di bulan Juni, artinya kita cari aja wilayah dengan lintang paling selatan. Semakin selatan ya berarti semakin lama malamnya. Gitu ya kuncinya ya. Nah kalau kita lihat di pilihan jawaban ini udah jelas kan ya, berarti kita cari yang lintangnya selatan dan paling besar. Nah ada di sebagian sini, di kota Sydney gitu. Nah waktu di sekitaran akhir April sampai awal Mei 2019, waktu itu kebetulan saya juga berkesempatan ke Australia, lebih tepatnya ke Melbourne, lebih ke selatan lagi sih sebetulnya. Nah itu agak kagetnya subuh itu jam 6 lewat baru waktu subuh
jam 4-an lewat, hampir jam 5 lah, itu udah maghrib gitu. Nah kalau kita lihat ini peta Australia, Sydney itu terletak di kisaran sini. Melbourne malah lebih selatan lagi ya, lebih dingin lagi di puncaknya di bulan Juni. Sempat beberapa derajat Celcius saja, sekitaran 2-4 derajat Celcius saja waktu itu di subuh-subuh itu. Nah, bagi kalian yang ingin ngecek soal setipe, cek aja playlist Mekanika Benda Langit. Soal yang kayak gini sering banget muncul dan ini termasuk yang level yang mudah. Beberapa soal sebelumnya di 2021 muncul, di WSP 2019 juga muncul. Bahkan ini beberapa soal ini lebih susah, kalian cek aja nanti biar lebih dalam pembahasannya ya. Bagi kalian yang masih bingung, langsung tanya aja di kolom komentar. Terus bagi yang mau dukung Udaniko, bisa melalui traktir.id/udaniko. Itu aja dulu pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. See you on the next number.